Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh Anda menyaksikan Info Mudik pemirsa. Hari ini pemudik memadati tol Jakarta Cikampek hingga membuat kepadatan panjang di sana. Korlantas Polri pun memutuskan untuk segera memperlakukan rekayasa one way atau satu jalur menuju timur. Sebelumnya Korlantas Polri sudah memperlakukan rekayasa kontraflow atau lawan arus untuk kendaraan arah timur sejak pagi tadi. Namun rekayasa lalu lintas tersebut ternyata tidak cukup mengurai kepadatan yang terus bertambah. Karena itu pemirsa, siang ini diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way mulai kilometer 70 sampai kilometer 188. Khusus trafik rekayasa hari ini, jadi hari ini cukup padat. Hari ini ada bangkitan arus, sehingga dengan adanya bottleneck kami sudah melakukan kontraflow ya. Kontraflow tadi jam 8, 2 tahap kontraflow di kilometer 109 sampai 132, terus kilometer 162 sampai 169. Jadi setelah kita lakukan kontraflow masih tidak nampung, bangkitan arus cukup tinggi, apalagi ada pemberangkatan mudik bareng, busnya cukup banyak sekali, sehingga kami telah koordinasi dan seizin Bapak Kapolri, terus kami koordinasi dengan Jasa Marga, kami melakukan one way lokal. Jadi one way lokal itu dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Lantas pemirsa, bagaimana pantauan arus mudik di gerbang tol Kalikangkung siang hari ini? Kita sapa rekan kami Atika Harahap. Atika, bagaimana kondisi di sana? Ya, selamat siang Nadila dan juga pemirsa. Untuk pantauan arus lalu lintas di tol Semarang Batang menuju ke gerbang tol Kalikangkung, tempat langsung saya melaporkan ini, memang terpantau terlihat cukup ramai dan juga lancar begitu ya dibandingkan di hari kemarin begitu Nadila. Terlihat juga peningkatan ini, kami dapatkan informasi dari pihak Jasa Marga bahwa total kendaraan yang melaju di gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta menuju Semarang ini totalnya ada sebesar 126.000, yang mana ini artinya ada peningkatan 56% total kendaraan. Sementara untuk dari arah sebaliknya, ini per hari ini sudah ada total lebih dari 73.000 total kendaraan yang melaju dari arah Semarang menuju ke Jakarta, yang mana ini ada peningkatan 11% untuk data terbaru yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga. Sementara itu memang rekayasa hari ini telah diberlakukan begitu ya Nadila, dimulai dari hari ini 27 Maret sejak pukul 14.00 atau sejak pukul 2 sore hari sebentar lagi hingga dengan hari Sabtu 29 Maret 2025 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan memang per hari ini sudah diberlakukan rekayasa one way dari kilometer 70 hingga dengan kilometer 188. Dan pemberlakuan di gerbang tol Kalikangkung ini memang terlihat diberlakukannya akan secara tentatif begitu ya. Dan langsung saja Nadila, saya ingin menanyakan bagaimana rekayasa lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung ini nantinya akan diberlakukan. Sudah bersama saya ini dari Dirjen Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sony Irawan. Bapak, selamat siang Pak Sony, sedikit berbincang. Ini kan rekayasa akan diberlakukan per hari ini hingga dengan hari Sabtu 29 Maret. Nah, untuk di gerbang tol Kalikangkung ini rekayasa seperti apa Pak diberlakukannya? Ya, baik, terima kasih. Sekarang tanggal 27 Maret 2025, kita masih memantau perkembangan arus lalu lintas atau traffic accounting yang ada di wilayah Cikatama. Memang benar bahwa sudah diberlakukan one way lokal dari 70 ke 188, kemudian mungkin nanti diteruskan dari 188 ke 246 oleh Korlantas Polri. Namun untuk wilayah Pejagan sampai dengan ke wilayah Kalikangkung, kita masih belum ada instruksi untuk melaksanakan one way nasional untuk mudik ya. Sehingga kami masih memberlakukan CB yang seperti biasa, dalam artian pembukaan gate tol kami maksimalkan. Yang perlu kami antisipasi untuk di Jawa Tengah justru adalah apabila bangkitan arus dari barat menuju ke Kalikangkung, maka tol dalam kota ini yang harus kami antisipasi untuk menerima bangkitan arus dari wilayah barat. Ada beberapa rekayasa yang akan kami persiapkan, tentunya dengan memperhatikan satu traffic accounting di Kalikangkung dan juga Cikatama.
Di Kali Kangkung itu kategorinya emergensi adalah jika lintasan per jamnya di angka 4.000 atau 3.000 selama 3 jam berturut-turut. Maka kami sudah harus waspada dan mempersiapkan rekayasa di dalam tol berupa satu, delaying system. Yang kedua adalah pelaksanaan one way lokal dari kilometer 429. Dan yang ketiga adalah one way lokal dari 414. Ini akan kami berlakukan dengan memperhatikan indikator traffic accounting, volume capacity ratio, dan juga kepadatan arus yang ada dalam tol, serta memperhatikan arteri, Mbak. Itu beberapa rekayasa yang kami persiapkan. Oke, siap. Pak, untuk kalau diberlakukan rekayasa, berarti kan nanti kan dipertimbangkan juga arteri sekitar. Nah, itu bagaimana itu Pak pertimbangannya? Ya, tadi saya katakan arteri sekitar khususnya wilayah Kendal, Semarang, Ungaran, dan Salatiga, ini kami lihat, jika memang itu memungkinkan dilaksanakan one way lokal, kami laksanakan. Jika tidak, maka kami akan memaksimalkan, tetapi tetap kami utamakan adalah jalan tol. Nanti rekayasa di dalam arteri tentunya kami dengan memberikan himbauan, delaying system, kemudian pengalihan arus. Ya, pengalaman sudah, alhamdulillah. Kami dengan bangkitan arus yang ada di wilayah barat, kemudian kami terima ke wilayah Jawa Tengah, kami laksanakan delaying system, one way lokal 429 dan juga one way di 414 berjalan dengan aman dan lancar, Mbak. Ya. Oke. Kalau per siang hari ini update data di gerbang tol Kali Kangkung seperti apa Pak kendaraan yang melaju? Kami barusan melihat dari aplikasi GID dan juga dilihat dari traffic accounting Cikatama, memang bangkitan arus ada peningkatan. Tetapi tidak signifikan. Kalau Cikatama itu masih di bawah 6.000, kami masih kategorinya ramai. Ya, tetapi kalau Cikatama di atas 6.000 bahkan 8.000, maka kami masuk kategori emergency. Tadi kami cek di Cikatama masih di angka 4.000 di jam 7 sampai jam 10, sekarang sudah menurun. Kemudian di Kali Kangkung sementara masih di bawah 2.000, paling tinggi tadi 2.400. Tapi sekarang sudah turun kembali dalam kategori skala normal. Ramai. Ya. Pak Dir, terima kasih atas penjelasannya tentang perkembangan kendaraan yang melaju melalui gerbang tol Kali Kangkung. Terima kasih ya Pak. Itu tadi pemirsa, Nadila dan juga pemirsa, perkembangan kendaraan yang melaju dari gerbang tol Kali Kangkung begitu ya. Karena memang rekayasa hingga saat ini pun masih melihat kondisi traffic accounting dari tol Cikampek dan juga tol Kali Kangkung, dan juga mempertimbangkan kondisi arteri di sekitar tol Kali Kangkung ini. Dan juga himbauannya untuk para pemudik agar tetap berhati-hati, kemudian juga melihat kontur dari tol Semarang Batang ini memang sedikit rata begitu ya, dan dikatakan juga bahwa titik lemah dari pemudik ini jatuh pada kilometer 379, sehingga diimbau untuk para pemudik untuk memperhatikan dan juga untuk memperhatikan saldo pembayaran kartu yang untuk dilakukan di gerbang tol Kali Kangkung, karena memang ini rentan menimbulkan antrian kendaraan yang cukup panjang sehingga menimbulkan kepadatan yang ada di gerbang tol Kali Kangkung ini. Sementara demikian kami akan mengupdate kembali Nadila dan juga pemirsa seperti apa pantauan kepadatan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Kali Kangkung. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Atika Rahab mengabarkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung. Selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh